Salve, seringkali umat Katolik menghadapi tantangan ya untuk membuktikan, tunjukkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah Allah, sembahlah aku. Nah, baik, kita balik aja pertanyaannya. Ada gak di dalam Alkitab atau di dalam kitab mana aja yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Allah dan jangan sembah dia? Tepat seperti itu. Ya, silakan, itu tantangan untuk mereka yang mempertanyakan hal ini. Tapi bagi kita umat Katolik, Alkitab itu sudah cukup. Kita lihat dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan sampai ayat 18 dan kita akan bahas satu persatu. Jadi video ini agak lama sedikit ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sampai di sini kita nggak usah bingung, nggak usah berteologi terlalu tinggi. Dari kalimatnya saja sudah jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita baca berikutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi sang firman itu menciptakan. Tuhan Yesus itulah firman menjadi manusia. Kalau dikatakan ini Allah, kemudian dia punya firman, seakan-akan ada dua. Itu tidak begitu saudara-saudaraku. Bayangkan kalau misalnya firman itu muncul setelah Allah ya. Lalu berarti ada saatnya di mana Allah itu tidak punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, apa saudara-saudaraku? Batu. Firman itu menunjukkan kehendaknya ya, makanya di sana dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, sang firman itu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan selanjutnya, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang. Maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini, perhatikan kalimat berikut ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jelas? Ia telah ada di dalam dunia, Tuhan Yesus, dia sudah datang ke dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lanjut, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya siapa? Yesus. Yesus artinya apa? Allah menyelamatkan. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak Allah, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Yohanes Pembaptis, dia lahir secara manusiawi ya, dia lahir sebelum Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa?
Kata Yohanes, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ngeh kan? Nah, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, ini saya akan bacakan ayat 18 yang terakhir nih, yang keren banget. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Tidak dikatakan dialah yang melihatnya, tetapi dialah yang menyatakannya. Jadi Allah itu tidak kelihatan, tetapi oleh Tuhan Yesus dinyatakan kepada kita. Maka barang siapa melihat aku, kata Tuhan, telah melihat Bapa. Jadi sebenarnya Alkitab itu sudah cukup gamblang, saudara-saudaraku. Kita hanya butuh membacanya dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati.